Selamat siang. Jadi ini sekarang saya sedang berada di Museum Polri bersama dengan Mbak Nia. Ya, Mbak Nia ya. Nah, jadi tadi kebetulan saya berkunjung ketemu Mbak Nia. Mbak Nia lagi melihat isi museum ini. Terus kebetulan dia melihat ada kayaknya yang menarik gitu Mbak ya. Namanya ada dalam satu kotak ini emang isinya untuk mendeteksi sidik jari. Yang pertama tuh ada ini. Ada namanya stamping kit gitu ya Mbak ya. Jadi stamping kit ini untuk mengambil sidik jari. Jadi itu awalnya buatan polisi Jepang. Mereka tapi mulai masuk ke Indonesia digunakan Polri-nya tahun 1997 nih hingga stamping kit ini. Jadi itu tergolong kalau yang ada di museum ini tuh stamping kit itu yang kecil. Jadi ukurannya kecil, terus isinya tuh untuk peralatan sidik jari. Ada yang ada di sini misalnya rollernya, terus ada pembersihnya, tinta sama kaca buat membersih jarinya kan, kayak tinta gitu, jadi ntar dia bersih jarinya. Caranya cuma jarinya nih dikasih tinta, terus taruh aja di atas kacanya yang diolesin tinta tadi. Yang pertama stamping kit. Terus ada lagi, ini tuh udah dikembangin lagi ya dari stamping kit ini, jadi namanya koper identifikasi sidik jari. Jadi ini tuh peralatannya dikembangin dari yang stamping kit tadi, sama buat mendeteksi sidik jari juga, tapi ini lebih buat di tempat kejadian perkara Mbak. Kalau yang ini juga katanya? Buat ambil sidik jari aja biasa. Cuman kalau ini tuh misalnya ada pembunuhan gitu, misalnya kan ada benda-bendanya, tersangkanya atau sidik jari orang gitu yang mungkin ada di tempat itu, bisa pakai ini. Jadi polisi-polisi Indonesia misalnya lagi nyelidikin kasus nih, bawa koper ini berarti kan buat sidik jari itu. Berarti yang ini udah nggak perlu lagi? Ya ini udah dikembangin lagi soalnya kan buat kasus-kasus gini. Jadi ini tuh pakai bahan kimia kering, tapi buat benda-benda yang nggak nyerap air Mbak. Jadi bahan-bahan kimia gitu. So ini isinya tuh ada serbuk tintanya, ada kuas, ada lifting tape-nya, terus ada filament brush, terus ada loop-nya tuh. Loop-nya buat melihat sidik jarinya, terus ada penggaris, sama jadi ntar setiap sidik jari yang diambil ini direkam, ada kartu sidik jarinya tuh yang di dalam koper itu. Ada kartunya kan? Iya, itu namanya kartu sidik jari AK23. Jadi di dalam itu ada rumus-rumus sidik jari. Jadi kalau kita masukin sidik jari ke situ bisa ketahuan orangnya yang mana gitu, terus tersangkanya gimana. Yang kedua kan, terus ada satu lagi yang terakhir nih, namanya All Purpose Fuming Cabinet nomor 213C. Jadi ini tuh dikembangin lagi dari koper yang tadi. Ini tuh menggunakannya tapi metode pengasapan. Jadi pakai diatur suhunya, temperatur digital kayak pakai alat ini, diatur suhunya. Terus suhu dalam kabinet itu tuh bisa diatur. Di dalam kabinet kan ada penjepitnya, tuh, Mbak. Itu ada penjepitnya. Penjepitnya ini buat tahan bendanya, jadi biar tegak gitu, ditahan pakai penjepit itu. Terus jadi ntar pakai metode pengasapan itu sidik jarinya bisa keluar, jadi menampilkan sidik jari pakai benda-bendanya. Iya, kalau yang ini khusus buat bendanya gitu Mbak. Misalnya ada senjata nih yang dipakai buat pembunuhan. Nah, senjata itu bisa masukin ke sini pakai metode penguapan itu, pengasapan, pakai di temperatur yang diukur, terus diatur-atur, terus ntar sidik jarinya bisa tampil dari situ. Jadi emang ini dari bertahap gitu loh, kayak buat alat dia pengembangan polisi sidik jari gitu. Ya sekian dari saya buat Mbak Niar tadi. Selamat siang.